Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke. Alhamdulillah fi hadzal yaum fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah ana Muhammad Fauzan Zidni jitu min Bekasi wa kuntul an fi Tangerang Selatan au naqulu Jombang Ciputat. Oh iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Quran Review yang telah mempersilahkan saya, yang telah mengizinkan saya untuk lanjut ke tahap selanjutnya dalam seleksi guru, dalam seleksi perekrutan guru bahasa Arab. Oke. Fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nahnu al-an sanata'allam an ahadun minal mawdu' fi ilmi sarfi. Ma huwa? Wa at-tasriful lughawi. At-tasriful lughawi. At-tasriful lughawi. Baik. At-tasriful lughawi. Nah, ketika kita berbicara tasriful lughawi, tidak lain dan tidak bukan kita akan membahas pelajaran sorof. Nah, sorof adalah salah satu core dalam bahasa Arab. Jadi langkah-langkah pelajaran-pelajaran yang mana untuk memperindah, untuk kaidah-kaidah bahasa Arab ya ini ya, sorof dan nahwu. Nanti seterusnya nanti ada balago dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Tasriful lughawi. Tasriful lughawi. Jadi tasriful lughawi ini biasa disebut atau untuk melihat kita sedang mentasrif sebuah bahasa. Nah, di sini biasanya jadi tasriful lughawi ini sangat terkenal. Karena sangat terkenal, apalagi lagunya ini sangat dikenal ya. Yang seperti fa'ala fa'alu, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar. Nah, oke. Sebelum kita membahas tasriful lughawi, sebelum kita sama-sama belajar tasriful lughawi, nah, di sini saya Fauzan akan memberikan terlebih dahulu rumusnya. Oke. Ketika kita membahas tasriful lughawi, kita akan bertemu dengan yang namanya ad-dhamir. Nah, ad-dhamir. Nah, dhamir ini apa aja? Nah, di tasriful lughawi. Yang pertama ada huwa. Oke. Selanjutnya huma. Selanjutnya hum. Oke. Wa huma hum. Oke. Agar mempermudah, kita akan mengkelompokkannya, ya. Huwa huma hum kita jadikan satu kelompok. Oke. Selanjutnya, jadi ingat-ingat, kelompok pertama huwa huma hum. Kelompok yang kedua ada hiya. Selanjutnya huma. Yang selanjutnya hunna. Nah, huma. Nah, kelompok yang pertama, oke, jangan tandai. Huwa, kelompok pertama huwa huma hum. Yang kedua hiya huma hunna. Yang ketiga. Nah, yang ketiga apa kira-kira? Oke. Langsung aja. Anta. Selanjutnya antuma. Dan yang terakhir antum. Oke, ini kelompok 3.
Nah, agar mempermudah kita bagi jadi beberapa kelompok ya. Selanjutnya kelompok 4, firqah ar-rabi'ah, anti. Antuma, antunna. Oke, ini kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5. Ya Allah, maaf. Oke, teman-teman. Antunna, terakhir ana, dan nahnu. Oke. Supaya tidak terjadi. Oke. Di sini saya akan bacakan ad-dhamir kelompok pertama dalam tasriful lughawi. Yang pertama huwa, huma, hum. Selanjutnya hiya, huma, hunna. Kelompok 3 anta, antuma, antum. Kelompok 4 terdiri dari anti, antuma, antunna. Dan yang kelompok terakhir terdiri dari 2 saja, yaitu ana dan nahnu. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok pertama kita beri nama DLK. Oke, kelompok yang pertama kita beri nama DLK. Apa itu DLK, Kak Fauzan? DLK ini dia laki-laki. Nah, DLK. Oke, langsung saja, kita bahas ya. DLK, dia laki-laki. Nah, kalau misalnya ketika kita berbicara huwa, nah huwa ini di bahasa Arab ini artinya dia, tapi dianya ini untuk laki-laki. Nah, makanya ini ketua kelompoknya ini huwa, dia. Nah, huwa dia untuk laki-laki. Ketika kita ingin memanggil teman kita dan dia laki-laki, ya, ikhwan, maka kita akan manggilnya wah, huwa. Nah, kita ingin menunjuk seseorang dan dia laki-laki, kita menggunakan huwa. Selanjutnya di DLK ini ada 02. Wah, DLK 02. Nah, ini huma, si huma ini dia laki-laki tapi untuk 2 orang. Ketika kita ingin menunjuk ya, menunjuk 2 orang laki-laki, nah, makanya kita akan menggunakan huma. Mereka berdua. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga hum. Nah, kalau misalnya tadi ini 1 orang saja, ini 2 orang, khusus untuk 2 orang. Nah, hum ini untuk lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita ingin memanggil, menunjuk atau manggil mereka, dia atau mereka ya, mereka, kita menunjuk 3 atau lebih. Nah, kita menggunakannya hum, kita pakai hum. Nah, oke, selanjutnya kita nama kelompok 2. Nama kelompok 2 ini DPR. DPR ini bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya, teman-teman. DPR ini artinya dia perempuan. Nah, ya, dia perempuan, hiya. Nah, sama seperti DLK juga rumusnya. Jadi hiya ini untuk 1 orang, tapi untuk perempuan. Yang ini huma untuk 2 orang. Hunna lebih dari 2 orang, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Lebih dari
2 orang. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kita beri nama KLK. Nah, KLK ini apa? Kalau misalnya di kampus saya, KLK itu singkatan dari kalkulus, tapi di sini bukan kalkulus ya teman-teman. Nah, KLK ini kamu laki-laki. Nah, seperti itu, KLK. Jadi nama kelompok 3 ini KLK. Anta, yang pertama anta. Ketika kita ingin memanggil seseorang dengan bahasa Indonesia atau kamu, nah itu menggunakan anta. Hai anta. Nah, anta jamilun jiddan. Kamu ganteng banget. Nah, seperti itu. Anta. Tapi kalau misalnya untuk 2 orang, ya, untuk 2 orang, kamu 2 orang, ya, itu menggunakan antuma. Ini tadi 1 orang, ini 2 orang. Nah, antum untuk lebih dari 2. Mudah banget kan ya tasriful lughawi ini. Nah, ini tadi kelompok 3, yaitu kelompok KLK. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 ini kita beri nama KPR. Oke, KPR. KPR ini singkatan dari kamu perempuan. Nah, sama. Jadi rumusnya hampir sama semua ini. Yang di atas ini biasa untuk 1, ya. Yang ini untuk 2, dan ini untuk 3 atau lebih dari 2. 3, 4 dan seterusnya. Nah, tadi anti, kamu perempuan. Anti jamilatun jiddan. Nah, kamu cantik banget gitu. Nah, ini untuk 1 orang. Tapi kalau misalnya untuk 2 orang, hai antuma, ya akhwat, nah, ya akhwa, nah gitu kan. Ya ikhwata gitu kan. Antuma jayyidatun. Nah, kamu berdua baik banget. Nah, itu. Tapi untuk perempuan. Nah, untuk 2. Dan untuk lebih dari 2, kita pakai antun. Oke, ya toyib antun ijlisna. Nah, gitu kan. Ya wahai kalian semuanya, kamu perempuan semuanya, silakan duduk. Nah, gitu. Nah, selanjutnya nomor 5. Apa kelompok 5? Kelompok 5 ini kita beri nama KH. Wah. KH ini apa? Kiai Haji? Oh, bukan. Mohon maaf, di sini bukan Kiai Haji. Nomor 5 ini kita beri nama khusus. Nah, jadi dia khusus. Kalau misalnya yang lain 3, Allah Akbar. Kalau misalnya yang lain ada 3, wah, dia ada 2, teman-teman. Dia cuma ada 2. Nah, jadi kita khususkan mereka. Nah, dia ini minoritas, teman-teman. Nah, jadi khusus. Kalau ana ini dalam bahasa Arab itu saya. Nah, kalau misalnya nahnu, kita. Kalau misalnya kita itu bagaimana? Kalau kita itu kan aku dan kalian. Aku dan kamu jadi kita. Ya, gitu kan. Nah, ini nahnu. Seperti itu. Kalau misalnya ini I. Ini nahnu, we. Ya, kalau dalam bahasa Inggris seperti itu ya, teman-teman. Oke. Langsung saja kita langsung masuk ke praktek tasriful lughawi. Nah, oke. Sebelum kita masuk praktek tasriful lughawi, di sini saya Fauzan akan memberikan 1 mufrodat dalam materi kita pada malam hari ini, yaitu 1 mufrodat. Mufrodat ini adalah kosakata, ya, kosakata teman-teman, yaitu kata bayak tubuh. Nah, kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh nih, coba teman-teman tebak nih, kata bayak tubuh kayak gimana? Nih, kata bayak tubuh gini. Nah, kata bayak tubuh itu teman-teman, ya. Kata bayak tubuh artinya apa? Ya, seperti tadi. Ya, kata bayak tubuh. Nah, artinya menulis, teman-teman. Nah, langsung saja
Kataba. Di tasriful lugawi kita menggunakan, coba kita menggunakan mufrodat kataba. 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 Nah, kataba ini untuk dia telah menulis. Nah, jadi kataba ini ternyata kataba ini adalah fi'lul madhi. Nah, fi'lul madhi. Nah, kataba. Semuanya nanti ini di sini pokoknya tasriful lughawi ini fi'lul madhi semua. Fi'lul madhi itu apakah yang kata kerja yang sudah lampau, yang sudah dilakukan, yang telah dilakukan. Nah, teman-teman pengen cerita masa lalu ya pakai fi'lul madhi, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kataba. Kataba berarti artinya apa? Dia telah menulis. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia berdua sudah menulis, bagaimana? Mereka berdua sudah menulis. Berarti kita tambah nih, ada tambahannya. Jadi kataba agak panjangan. Kataba. Nah, ada tambahan alif nih. Ada tambahan alif di belakangnya. Kataba, dia menulis. Dia telah menulis. Kataba, dia berdua telah menulis. Nah, ya kan? Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, hum. Hum ini tadi untuk apa? Dia, tapi untuk lebih dari dua. Bagaimana dong kalau misalnya kita pengen menyebut dia telah menulis, tapi ada banyak orang. Nah, ini katabu. Katabu. Oke. Katabu. Dia semua telah menulis. Nah, seperti itu. Nah, inilah kelompok DLK. Selanjutnya, kalau untuk hiya gimana, Kak? Kalau misalnya kita ingin dia telah menulis tapi untuk perempuan. Nah, untuk perempuan katabats. Katabats. Nah, katabats. Biasanya kalau perempuan-perempuan itu di bahasa Arab itu ada tambahan taknya. Gitu ya. Entah mengapa. Katabats. Katabats. Selanjutnya, tapi kalau untuk dia dua perempuan. Dia dua perempuan ini dia dua perempuan ini telah menulis. Nah, katabata. Nah, katabata. Selanjutnya, untuk 3 orang, dia atau mereka 3 orang telah menulis. Gimana dong? Ini kata benar jadinya. Oke, kata benar. Selanjutnya, kelompok 3. Nah, kalau misalnya kamu telah menulis. Oke. Kalau kamu telah menulis, kata beta. Nah, kata beta, contoh misalnya Kak Fauzan ingin menanyakan seseorang, "Hei akhi," kata beta. Nah, ya saudaraku, apakah kamu telah menulis? Nah, gitu. Kan? Biasanya ini untuk bertanya, apakah kamu sudah menulis? Kata beta. Nah, gitu. Kamu untuk 1 orang, laki-laki. Kalau antuma, nah berarti untuk 2 orang, kamu berdua telah menulis. Nah, jadi apa? Katab tuma. Nah, kalau misalnya untuk lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, kata betum. Nah, kata betum. Kalian semua telah menulis. Tapi kalau misalnya untuk perempuan bagaimana? Nah, biasanya kalau yang perempuan-perempuan ini soft, agak soft. Jadi kata beti. Kata beti. Nah, kata beta, ini kata beti. Bedanya di harokatnya aja, teman-teman. Allahu Akbar.
Ya Allah. Alhamdulillah. Oke. Lanjut. Kata beti. Selanjutnya, untuk 2 orang perempuan, kamu berdua telah menulis. Nah, antuma, kata betuma. Nah, kata betuma. Nah, kalau misalnya untuk 3 orang dan dia perempuan, kita kata betunna. Nah, kata betunna. Oke. Nah, yang khusus ini teman-teman, yang terakhir. Contoh misalnya teman-teman ingin mengucapkan saya